Kemudian yang kedua, ada isyarat yang ditemukan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, bimbingan langsung tentang satu doa yang langsung ditalqinkan, dibacakan melalui lisan Nabi yang sangat mulia kepada istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika dengan izin Allah tentunya, ya, aku berkesempatan bersamaan mendapatkan malam Al-Qadar itu, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku bacakan dalam doa? Madza aqulu fiha?" Baik, ini dirangkum keterangannya dalam salah satu hadis yang bisa kita lacak, riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 3513. Juga ditemukan pula di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3119. Rawi yang meriwayatkannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan status hadisnya sahih. Apa bunyi doanya? Baik, kita bacakan pelan-pelan. Saya yakin tak dituliskan pun, insya Allah kita semua sebetulnya sudah hafal, hanya tinggal menempatkannya saja. Ikuti saya. Allahumma, baik, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, saya coba tuliskan saja ya, supaya mudah untuk kita pahami. Saya izin hapus dulu sebentar. Ya, saya hitung sampai 5 ya. Baik, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Simpan di sini. Allahumma, tuliskan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ingat Allahumma itu penyatuan antara ya dengan Allah, disatukan menjadi Allahumma. Dan kalimat ini tidak diucapkan kecuali dengan penuh kerendahan hati dan ketawadhuan. Ini yang dimaksud Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri bidal qaul. Ya, berdoa. Ya, sebut nama Rabbmu dalam jiwamu. Mohon dengan penuh ketawadhuan dan penuh harap. Jadi kalau berdoa, kata Quran itu harus optimis minta. Penuh harap tapi tawadhu sifatnya. Ya, sifatnya tawadhu. Baik, jadi ketika Anda mengucapkan Allahumma, minta dengan penuh kekhusyuan, ketawadhuan. Jangan naikkan keadaan diri kita. Makanya ada dalam riwayat sambil mengangkat tangan dari beberapa doa itu dipertemukan sambil kita bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Innaka afuwun. Ya Allah, sungguh hanya Engkau. Ya, hanya Engkau ya Rabb. Ya, tapi ingat, cara memohon dengan kalimat hanya Engkau ini, innanya kan harfu nasbin. Ya, wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ya, harfu nasbin wa taukidin. Saya pernah banyak ulas ini. Itu kalau sekedar nahwu, tapi kalau kita bawa ke ilmu lughah, ke fikihnya, nasab ar-rajulu asahu 'alal ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi ke tanah dengan kuat sehingga enggak goyah. Ya, jadi maksudnya apa? Anda kalau mengucapkan dengan kalimat inna, tancapkan dalam hati Anda yang paling dalam. Seakan Anda mengatakan begini, ya Allah, sungguh hamba sangat yakin dengan keyakinan yang tak pernah goyah dalam jiwa hamba. Hanya Engkau afuun yang maha pemaaf. Hanya Engkau yang pasti memaafkan semua salah tanpa kecuali. Hanya Engkau yang pasti menggugurkan semua dosa-dosa jika hamba ada yang ingin bertobat kembali kepadamu. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang ingin minta maaf, minta ampun kepadamu. Ini kalimatnya indah sekali. Ya Allah,
Aku tak pernah goyah. Aku yakin hanya Engkau yang maha maaf, mengampuni dosa-dosa, menggugurkan semua salah. Dan aku yakin tanpa goyah, ya Allah, Engkau mencintai setiap yang mau minta maaf. Engkau mencintai setiap orang-orang yang mau bertobat. Fa'fu anni. Maka dengan sifat cintamu ini, mohon maafkan kesalahan hamba. Ya. Kalimatnya indah sekali. Karena ada memaafkan dengan cinta, ada maaf tanpa cinta. Ada anak salah pada ibunya. Ya kan? Dengan sayangnya ibu, ada yang cuma membelai, sudah ibu maafkan. Ada yang menangis sajalah, sudah nak, sudahlah, lupakan semua itu. Tapi ada orang yang datang, ya karena perselisihan mau minta maaf, tapi cinta belum hadir, sehingga kalimat-kalimat kasar yang keluar. Kesan sudah saya bilang dari dulu, mau begini. Nah, tidak. Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah, ya Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, hambamu yang mohon ampunan, maka dengan cintamu itu mohon maafkan hamba. Indah kalimatnya. Baik ya, dosa apapun sepanjang nyawa belum di kerongkongan, Anda pernah berbuat apapun, ya perbuatan-perbuatan yang sangat masuk bahkan dalam kategori dosa besar, ya perbuatan musyrik, kadang-kadang nggak sadar, ria itu musyrik kecil, ya ingin dilihat orang, ingin didengar orang, apalagi musyrik betulan. Hati-hati dalam konteks betulan yang saya sebutkan yang nyata benar-benar termasuk dosa besar yang disebutkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal, ya ke benda-benda tertentu, merasa ada dikeramatkan, memberikan satu kekuatan dan sebagainya. Tinggalkan semua itu, kembali kepada Allah, minta ampun. Mungkin itulah detik perubahan dalam kehidupan kita, detik-detik yang sangat menentukan dalam hisab kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika momennya ada, maka semua kemuliaan dan kebahagiaan boleh jadi akan menghampiri kita semua. Satu poin itu. Jadi ini ibadah yang tadi disyariatkan melalui salat. Kemudian yang kedua, doa yang dimintakan melalui bacaan yang saya tuliskan. Dan Masya Allah, saya itu sering kali menghadirkan kekaguman pada orang tua kita dulu. Ulama-ulama kita. Tidak banyak mengungkap dalil-dalil, tidak banyak terlalu panjang-panjang memberikan arahan. Cukup diberikan amalan masyarakat awam. Sudah. Bukankah setiap tarawih kita dibimbing membaca doa ini? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau kata gantinya banyak untuk keluarga kita, bukan untuk yang personal saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Kadang-kadang dimasukkan al-asmaul husnanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuh. Kalau kita konsisten tarawih itu, bukankah tarawih kan dikerjakannya kalau nggak tengah malam, ya kan? Atau ditarik maju ba'da isya. Sedangkan waktu al-qadar kan di Quran disebutkan, hiya hatta matla'il fajr. Malam al-qadar itu terbentang luas sampai ke pembuka fajar, menjelang fajar. Maka kalau benar kita konsisten sholat malamnya, lakukan dengan baik, baik di tarawih sifatnya qiyamul lail ataupun tahajud, maka peluang ini akan mungkin bisa kita maksimalkan. Nah, sampai di sini, setelah mengetahui amalan utama, ya saya katakan utama karena nanti ada amalan-amalan turunan. Kan tak mungkin Anda isi tengah malam cuma sholat 2 rakaat, istighfar, terus tidur. Kenapa nggak kita tambah dengan yang lain? Ya, bisa baca Al-Quran, atau tilawah, perbanyak zikir. Itu amalan-amalan tambahan yang mengiringi. Ini yang utamanya. Hanya pertanyaannya begini. Apakah semua orang yang bahkan bangun di malam-malam akhir Ramadan untuk mengejar keutamaan Al-Qadar khususnya, bisa otomatis bersemangat menunaikan ibadahnya? Atau belum tentu setiap orang yang bangun bisa langsung bisa fokus ibadah. Kalau tidak semua bisa seperti itu, karena boleh jadi ada yang sudah terbiasa gampang bangun. Ada yang baru ingin memulai, 20 hari ke belakang nggak ngapa-ngapain, dia kejar yang 10 malam terakhir. Belum tentu keinginan itu akan disertai dengan kebiasaan. Karena belum jadi kebiasaan, belum tentu mudah untuk bangun di malam harinya. Dan kalaupun sekali bangun, belum tentu khusyuk. Ya. Harap-harap bangun jam 2, bangun setengah 2. Tapi baru bangun karena belum biasa, nunggu, begini, tiba-tiba udah setengah 4. Baik, wudhu dan seterusnya. Nah sekarang, apakah ada tips dari Al-Quran? Dan hadis Nabi SAW, kalau saya ingin bangun dan memfokuskan diri,
Seperti apa cara bangunnya? Bagaimana saya bisa memfokuskan diri dan di mana tempatnya? Nah, teman-teman sekalian, dalam bahasa Arab, jika Anda ingin mengonsentrasikan diri, fokus terhadap sesuatu, dalam kondisi tertentu khusus, yang sulit dipalingkan pada yang lain, maka bahasa Arabnya disebut dengan akafa. Ya, kata kerjanya disebut dengan akafa. Saya tuliskan begini. Ain, kaf, ha. Ain, kaf, fa. Ya. Ain, kaf, fa. Akafa. Baik. Orangnya disebut akif. Alladzi lazima bihi. Akif. Orang yang konsisten terhadap sesuatu, fokus, dan sulit untuk berpaling. Jamaknya tambah un di ujungnya. Akifun. Plus un, jadi akifun. Orang-orang yang fokus. Mengondisikan satu keadaan, fokus di situ sulit dipalingkan. Karena itu saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan ayahandanya bahkan kaumnya, ya, yang sedang fokus terhadap sesembahan, ya, fokus terhadap berhala, sampai-sampai dipanggil sulit, diingatkan marah. Itu ada di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-52. Ya, sampai diabadikan di Al-Quran, idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun. Ini apa sih istimewanya patung-patung ini? Istimewanya berhala-berhala ini, sampai kalian begitu fokus, sulit dipalingkan dari itu. Diajak pada yang baik, susah diarahkan kepada pencipta, nggak bisa diingatkan, marah-marah. Akif. Nah, ini menunjuk pada sisi bahasa. Ya, baik. Kalau kita tarik ke dalam nuansa puasa, ini pun disebutkan ya di Quran surah kedua Al-Baqarah, persis di ayat rangkaian puasa ayat ke-187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kata Allah, kalau kamu ingin memang benar mendapatkan keistimewaan malam itu, maka buruk kondisikan. Cari tempat dalam suasana normal, pergi ke masjid-masjid, cari spesifik, kondisikan tempatmu di situ. Fokus mencari ibadah-ibadah, fokus cari tempat-tempat yang spesifik dalam masjid pun bisa membuat kamu bisa nyaman ibadah. Ya, makanya Nabi kan ada spesifik tempat khusus beliau. Sampai sekarang dikenal dengan tiang tahajudnya Nabi. Ya, kalau kita nanti ilustrasikan dari dalam itu ada seperti panggung, ya, di area dekat Raudhah sebelah kanan. Kemudian sebelah kirinya persis di belakang makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, area seperti panggung sekarang, ada tiang ke belakangnya, itu amudit tahajud, tiang tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang sayap kanan, ya, ada dekat-dekat ke mihrab seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cari tempat strategis yang mengondisikan kita bisa fokus ibadah, bisa nikmat. Nah, orangnya oleh Al-Quran disebut dengan akifun. Bahkan nanti ya area Masjidil Haram pun disebutkan oleh Al-Quran sebagai tempat yang bisa digunakan sebagai akif, fokus untuk ibadah. Sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, keduanya diperintahkan mengondisikan area sekitaran Ka'bah untuk digunakan orang-orang fokus ibadah. Itu ada di Al-Baqarah surah kedua ayat 125. Paling kanan ke pertengahan. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin waruka'is sujud. Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, bersihkan area-area ini, bersihkan area-area Ka'bah nanti untuk orang-orang yang salat, ya, orang-orang yang tawaf sebelumnya, juga orang-orang yang akan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita ingin berusaha menjadi orang yang fokus ini, akif, dan mengondisikan diri, menyiapkan perlengkapan yang bagus, mengatur waktu yang terbaik, mencari tempat-tempat strategis supaya mengambil substansi dari apa yang disebutkan tadi, maka jika kita ingin berusaha mewujudkan itu secara bahasa, tambahkan hamzah wasal di depannya, alif begini, kemudian ta setelah huruf pertama dari kata asal. Kata asal akafa, huruf pertama, setelahnya tambah ta. Ini. Yang ini diharakati kasrah, ya,
Yang ini pindahkan ke ta begini. Sedangkan ini jadi mati. Berubah dari akafa menjadi i'takafa. Ya'takifu. I'takafa talibu, ya, lil qiraati wal muraja'ah. Seorang siswa berusaha untuk fokus konsentrasi membaca dan mengulang-ulang pelajarannya. Maksudnya apa? Fokus sulit dipalingkan. Itu fungsi hamzah wasal di depan, alif ada yang menyebutkan, kemudian ta. Usaha untuk fokus dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu sehingga tidak dipalingkan pada kegiatan-kegiatan lain. Kata kerja infinitifnya i'takafa, sifatnya disebut dengan i'tikaf. Sifatnya disebut dengan i'tikaf. I'takafa, ya'takifu, i'tikafan. Dari sini muncul istilah kita untuk i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, di malam-malam terakhir Ramadan. Sering dengar kan istilah itu? Nah, jadi i'tikaf itu asalnya fokus usaha yang sungguh-sungguh untuk fokus terhadap sesuatu sehingga merasakan manfaat dari apa yang difokuskan itu. Nah, sekarang persoalan kita adalah satu, bukankah untuk fokus i'tikaf ini perlu tempat? Nah, kalau lazimnya baik dari nas Al-Quran ataupun hadis, bahkan contohnya langsung disebutkan di masjid, dan sekarang suasana masjidnya bagi sementara tempat bahkan di Indonesia sulit untuk dilakukan i'tikaf, terutama daerah-daerah yang zona merahnya langsung berada di sekitaran itu. Pertanyaannya, apakah i'tikaf bisa dilakukan di luar masjid? Satu. Kedua, perlengkapan apa yang disiapkan saat akan i'tikaf itu? Dan ketiga, materi rencana-rencana amalan apa yang bisa mengondisikan kita untuk fokus ibadah saat i'tikaf itu? 3 PR ini, 3 pertanyaan besar ini tentunya akan lebih manfaat, akan lebih terasa fokus, dan akan lebih terkonsentrasikan jika kita uraikan dalam pembahasan tersendiri di hari ke-21 dalam episode Aku Suka 21 Ramadan 1441 Hijrah di pertemuan esok insyaallah. Nah, karena itu sebelumnya saya simpulkan dulu bahwa yang pertama, jika kita sudah hadir di malam-malam 10 terakhir Ramadan dan akan dimulai pada malam hari ini, maka kondisikan diri kita untuk bisa bangun di malam hari walaupun cuma sebentar. Kedua, siapkan amalan terbaik, setidaknya amalan utama yang ditunjukkan Nabi, yaitu salat. Dan minta kepada Allah dengan penuh ketulusan, baik dalam sujud ataupun dalam doa-doa pasca salat, kalimat yang diajarkan langsung oleh beliau kepada istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna untuk keseluruhan. Dan jangan lupa selanjutnya, lakukan semua itu dengan keyakinan kuat kepada Allah dan ketulusan, keikhlasan, tidak untuk yang lain. Terakhir, untuk mendapatkan kenikmatan semua itu, kita harus berusaha untuk fokus. Mencari tempat strategis, menghidupkan suasana yang nyaman, sehingga kenikmatan ibadah itu akan terasa dalam kehidupan kita. Dan bagian terakhir ini akan kita maksimalkan sekali lagi dalam pertemuan esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diraih. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah memaafkan dan semoga Anda memahami dan diberikan kita kemudahan untuk mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.